tidak ada satupun metode atau cara atau olahraga, exercise apapun itu yang bisa mencegah terjadinya skoliosis. Karena semua orang akan punya risiko terjadinya skoliosis. Gitu. Yang kita bisa kerjakan adalah bila tadi 4 tadi yang trik tadi sudah saya sebutkan tadi memang positif dan terjadi skoliosis. Nah, disitulah kita mulai treatment plan-nya untuk gitu, memperbaiki ya dokter. Ya, tapi kita nggak bisa supaya nggak masuk ke skoliosis. Saya mau cegah dulu nih, nggak bisa. Halo sahabat Indrayana, welcome back to podcast Sahabat Indrayana. Salam sehat, salam Indrayana. Kali ini kita akan membahas tentang kesehatan tulang bersama dokter spesialis ortopedi. Apa topiknya? Itu tentang skoliosis. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang Mas Kendi. Bagaimana kabarnya dokter? Baik. Oke dokter, sesuai dengan tema kita, topik hari ini membahas tentang skoliosis. Nah, faktanya skoliosis adalah kelainan pada rangka tubuh yang berupa abnormalitas bentuk tulang belakang, di mana tulang belakang melengkung seperti huruf C atau S. Menurut WHO, penderita setidaknya di dunia ada 3%. Di Indonesia sendiri, populasinya 3-5% dari jumlah total penduduk di Indonesia. Nah dok, topik ini sangat menarik karena kita telah memancing pertanyaan dan juga topik di Instagram kita. Dan rata-rata sahabat Indrayana pengen tahu kalau masalah tulang itu adalah skoliosis. Kalau kita tahu dokter, skoliosis ini adalah suatu penyakit yang memang pendeteksiannya kalau udah kita survei sangat sulit ya dokter ya, karena kalau belum berbentuk C atau S gitu belum diperiksakan ke dokter. Nah kalau dokter bisa share nggak apa itu skoliosis dokter untuk sahabat Indrayana di rumah? Oke, selamat siang semuanya sahabat Indrayana. Nih hari ini topiknya agak menarik nih Mas. Iya dokter. Ini request dari sahabat Indrayana di rumah. Di sosmed kita ya. Jadi kita akan bahas tentang skoliosis. Seperti tadi dibilang, bahwa skoliosis itu kejadiannya memang cukup banyak Mas sebenarnya. Angkanya itu sebenarnya mencapai kira-kira 3%. Betul sekali dokter. Walaupun angka itu nanti akan semakin meningkat ya. Semakin meningkat. Waktu akan makin meningkat ya, tapi kita pakai patokan dulu 3%. Oke dokter. Ini ya prevalensinya 3%. Skoliosis itu gini ya. Seperti selalu saya katakan bahwa untuk kita belajar sesuatu itu jangan lupa kita belajar tentang entomologi kata. Jadi kita belajar itu selalu dari per definisi. Apa sih definisi? Karena definisi itu akan memberikan arti yang sangat besar sekali, gitu ya. Jadi kita memberikan gambaran secara umum. Nah, definisi skoliosis yang secara umum yang diatur itu adalah ada gambaran lateral curvatur, jadi ada gambaran bengkok ya di posisi. Jadi kita lihat dari belakang. Dari punggung seseorang pasien gitu ya, dari belakang, dan kemudian itu akan membentuk suatu garis tadi seperti dia dibilang adalah C atau S. Yang paling sering adalah bentuk huruf S. Oke, dan dikatakan lebih dari 10 derajat. Nah, tapi definisi per kita ortopedi ya, itu kan tadi definisi per awam. Definisi per kita ortopedi itu adalah three-dimensional deformity. Artinya adalah 3D. Jadi dia bukan hanya 2D. Tadi kan kita ngomong ada 2D, 2 dimensi. Kita ngomong ada 3 dimensi. Nah, tahu nggak beda 2 dimensi, 3 dimensi? Mungkin bisa dijelaskan untuk sahabat Indrayana dokter, sehingga bisa lebih mengerti. Kalau masih ingat pelajaran SMA ya, 2 dimensi itu adalah membentuk satu garis X, yang horizontal adalah X, kemudian satu garis adalah Y. Nah itu adalah grafik, hampir semua grafik pasti menggunakan pola XY. Nah 3D itu menambahkan satu grafik lagi Mas. Apa itu dokter? Yaitu Z. Jadi X, Y, dan Z. Nah seperti kita tahu badan kita manusia itu kan bukan 2 dimensi ya. Kita kan 3 dimensi dong. Betul kan? Setuju ya? Kita bukan 2 dimensi kan. 2 dimensi kan kayak kartun di TV. Kita 3 dimensi. Nah 3 dimensi itu jadi sumbu X terhadap Y, sumbu Y terhadap Z, dan sumbu X terhadap Z. Jadi ada 3 yang harus kita nilai. Nah kalau kita lihat dari model tulang belakang ini, kalau model seperti biasa itu kita ngeliatnya dari belakang seperti ini.
Oke? Nah, ini namanya 2 dimensi. Nah, jangan dilupakan 3 dimensi, yaitu satu adalah muter. Nih, ya kan? Satunya lagi adalah jadi dia gini. Nah, inilah skoliosis. Jadi selain dia bengkok ke samping, dia juga bengkok ke depan, dan dia juga muter. Saya ulang. Agak susah ya, saya ulang. Dia bengkok ke samping, bengkok ke depan, dan tulangnya memutar atau rotasi. Jadi 3 dimensi. Itu terjadi pada skoliosis ya dokter. Nah sehingga ternyata tidak sesimpel itu. Berarti lebih rumit ya, seperti dari bayangan semua mama di Indrajana ini mikirnya iya bengkok di samping aja gitu dok. Ya. Ternyata setelah penjelasan dokter banyak bengkokan samping 3 dimensi tadi dan juga memutar ya dokter. Betul. Karena makanya definisi skoliosis itu dibagi menjadi definisi yang awam untuk orang awam. Kan kalau misalnya kita jelaskan 3 dimensi ini X, Y, Z terlalu berat ya kayaknya ya. Gitu orang mikirnya apa sih X, Y, Z gitu. Ya udah kita bahasnya lebih gampang, udah pokoknya dari belakang dilihat bengkok. Dokter. Jadi nanti saya kasih tip and trick buat sahabat Indrayana di rumah, gimana sih cara melihat di rumah yang paling gampang. Nah, faktor risiko orang terkena siapa yang lebih tinggi skoliosis dokter? Secara prevalensi skoliosis itu bisa mengenai orang kira-kira sekitar 3% mas dari populasi ya, 3%. Dan dari semua itu, ya kan, yang paling sering terkena itu adalah wanita. Wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Dan spesifiknya adalah wanita di usia pertumbuhan remaja. Ingat, wanita di usia pertumbuhan remaja. Kira-kira usia adalah 10-11 tahun. Patokannya apa pada wanita mulai remaja? Mengalami haid ya dokter ya. Ada yang kita sebut dengan menarche. Nah begitu wanita itu mengalami menarche yang pertama, jadi haid yang pertama, dia sudah masuki fase adolescent atau remaja. Nah disitulah dimulai chance untuk terjadi skoliosis. Dan persentasenya adalah 80-85%. Wow, banyak banget ya dokter ya. Pada wanita ya, dibandingkan dengan laki-laki. Dari seluruh angka skoliosis itu, penyebab-penyebab skoliosis masih banyak selain dari adolescent tadi. Ya. Tapi sisanya itu hanya mencakup 15%. 85%-nya itu pada wanita yang pada wanita usia muda. Remaja. Nah 85%. Pertanyaannya lah, kenapa harus wanita yang remaja dokter ya? Penyebabnya sebenarnya sampai saat ini kita tidak tahu. Bahasa kerennya itu adalah idiopatik atau unknown, kita tidak tahu. Tapi masalahnya paling banyak ditemukan pada remaja tersebut ya dokter. Kita ada statistiknya. Kenapa itu terjadi? Jawabannya we don't know, kita nggak tahu. Gitu. Kenapa kita tidak tahu? Karena gini, misalkan ibu itu seorang ibu itu punya anak kembar wanita, ya. Pada saat dia remaja belum tentu loh dua-duanya skoliosis. Kembar identik, mukanya sama, tingginya sama, kebiasaannya sama, karakternya aja yang beda. Ya. Nah, itu pun pada saat dia remaja belum tentu dua-duanya kena. Gitu loh. Nah, sehingga kita tidak tahu kenapa. Gitu loh. Yang kita tahu bahwa pada remaja akan terjadi itu. Nah, salah satu teori yang kita anut adalah teori pertumbuhan. Kita tahu ya kalau kita manusia itu kan kita tumbuh ya, kita tumbuh dan kembang kan, ya kan. Nah kalau pada anak-anak ya sampai dia remaja itu dia akan tumbuhnya adalah tambah tinggi, ya kan, dan tambah besar ya dok, lebar. Pada saat dia tumbuh kembang dia tambah tinggi, ya kan. Seperti pohon ya, kalau pohon itu makin tinggi dia kan ada resiko makin bengkok, betul nggak? Betul sekali. Iya kan? Iya. Kalau pohonnya bonsai pendek, ya dia bengkoknya juga nggak kelihatan kan? Bengkoknya dikit aja. Tapi kalau dia makin tinggi, gitu ya, bengkok dikit aja, aksesnya langsung kelihatan jauh banget. Nah sehingga pada wanita itu biasanya yang punya postur apa istilahnya kutilang, kurus, tinggi, langsing. Postur model lah, gitu ya, kita ngomong postur model. Nah itu punya risiko terjadi skoliosis daripada mereka yang maaf ya, yang kebalikannya. Berarti memang tidak diketahui penyebabnya, ya begitu dokter. Nah, namun pertanyaan berikutnya adalah gejala awal yang penderita skoliosis ini apa yang bisa kita lihat dokter?
Skoliosis untuk gejalanya itu sebenarnya awal-awal hampir tidak ada. Hampir tidak ada ya dokter sebenarnya. Nah, nanti begitu kurvanya atau kemiringannya makin besar, ya, itu baru menimbulkan gejala ringan seperti otot yang sakit lah, gampang pegal lah, pinggangnya nyeri lah dan sebagainya. Tapi secara umum gejala itu relatif ringan. Yang biasanya orang tuanya perhatikan adalah bengkok. Kok anak saya makin bengkok? Gitu loh. Si anak sendiri tidak merasa. Dia tidak merasa bengkok dan dia tidak merasa bahwa itu pegal. Ya, dia hanya merasa bahwa ini wajar kok pegal karena banyak duduk di meja belajar, buat tugas sekolah dan sebagainya. Merasa bahwa itu sesuatu yang wajar. Dan orang tua merasa bahwa si anak sekarang buku-buku sekolah kan berat-berat ya, gede-gede, tebel-tebel gitu kan. Tiap hari bawa backpack dengan buku segambreng gitu, jadi wajar mungkin turun sakit. Ternyata bukan, karena dia skoliosis. Yang bermasalah adalah kalau misalkan kurvaturnya atau derajatnya itu sangat berat, di atas 50-60 derajat, nah itu mulai menimbulkan gejala di dalam badan kita. Nah, kita tahu bahwa kerangka tulang itu, di tulang belakang itu kan kita punya organ penting ya. Di dada itu kita punya paru-paru sama jantung. Di bagian perut kita punya pencernaan dan yang lain-lain, organ pencernaan. Dan di bawah sini ada organ reproduksi, ya kan? Nah, kalau misalkan semua itu tertekan oleh kurvatur yang berat, ya kan? Jadinya si jantung akan tertekan, paru-paru akan tertekan. Problem yang muncul adalah problem jantung dan paru-paru. Bisa sampai sesak, ya, bisa sampai jantungnya apa yang disebut dengan tamponade lah dan kawan-kawan lah. Itu seperti komplikasi lanjut kalau memang si skoliosisnya semakin parah. Parah dan dibiarkan. Dok. Nah, itu kata kunci dibiarkan. Kalau misalnya berat dan awal sih nggak masalah, Mas. Karena pada saat dia remaja, badan kita kan kita masih bisa kompensasi ya. Sampai merasa nggak, pada saat badan kita itu kita remaja dengan kita umur 30 itu berbeda loh. Merasa nggak sih? Mas Gini merasa nggak? Iya kan? Saudara Indranya saya kan tahu lah bahwa kita umur tuh nggak dibohongi. Jadi, betul sekali. Begitu kita mau 20, 30, 40, 50 tuh badan kita beda kok. Beda dokter. Gitu loh, sehingga ternyata kita semakin muda itu kita bisa kompensasinya makin besar. Makin besar, semakin tua kompensasinya kadang semakin kompensasi itu makin nurun. Nah, masalah itu baru muncul tuh. Gitu loh. Nah, sehingga nanti kita akan berbicara lagi terakhir itu ada soal penanganan. Jadi penanganan pada kasus-kasus skoliosis semakin dini akan semakin baik. Jangan ditunda gitu loh prinsipnya. Sangat menarik dokter. Nah, penyebab nih dokter. Tadi dokter menyinggung bahwa penyebabnya sampai sekarang tidak diketahui idiopatik dokter. Nah, ada beberapa jurnal ataupun bacaan yang mengungkapkan faktor penyebab skoliosis ini ada beberapa faktor pendukung seperti gaya jalan, gaya beban berat yang diperoleh kita itu akan memacu atau memicu seseorang untuk terkena skoliosis. Kalau dokter sendiri melihatnya bagaimana dokter? Nah itu kita bicara tentang faktor resiko, Mas. Itu faktor resiko dong. Nah, kita bicara lagi dulu sekarang gini. Kita bicara tentang, tadi kan saya katakan bahwa pada adolescent scoliosis itu mencapai 85%, betul ya? Nah, kita jangan lupakan 15% sisanya. 15% sisanya itu meliputi satu, kelainan bawaan atau kongenital. Ya, kongenital itu artinya si anak itu mengalami cacat bawaan. Jadi tulangnya tidak tumbuh lah, atau tumbuhnya berlebihan lah, dan sebagainya. Kedua, ya kan, itu berhubungan dengan muscle, berhubungan dengan otot. Nah, berhubungan dengan otot ini bisa karena sebuah penyakit, bisa karena tumor, bisa karena infeksi, ya, bisa karena penyebab-penyebab seperti kelainan. Pernah dengar tentang cerebral palsy? Nggak pernah ya? Pernah dengar tentang polio? Post-polio syndrome. Nah, polio itu juga bisa menyebabkan skoliosis. Kemudian kebiasaan bisa belajar yang terlalu membungkuk, terlalu menyender, posisi yang ini, terlalu miring dan sebagainya. Nah, itu akan menyebabkan non-struktural skoliosis. Jadi skoliosis yang disebabkan karena habit. Begitu habitnya dibuang, skoliosis balik. Skoliosisnya hilang. Gitu lah. Artinya yang tidak membutuhkan tindakan lah, itu istilahnya. Tidak perlu dikhawatirkan karena posisi aja. Nah, tadi yang sebut-sebutan lagi tadi yang idiopatik, adolescent. Nah, yang terakhir yang suka dilupakan, usia.
Jadi skoliosis ternyata bisa menyerang pada wanita usia tua. Wanita ya spesifik, bukan laki-laki. Ya, nah itu yang kita sebut dengan skoliosis de novo. Ini apa nih, Dok? Artinya adalah skoliosis yang disebabkan karena osteoporosis. Oke. Pada wanita tua dia keropos tulangnya akan menyebabkan skoliosis. Makanya ada orang tua atau nenek-nenek yang dia memang ada membungkuk. Ya. Oke, dokter. Nah, Dok, yang menarik adalah bagaimana biasanya dokter memastikan bahwa itu adalah kelainan tulang skoliosis. Apa pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter biasanya untuk terhadap pasien seperti ini? Oke, skoliosis sebenarnya kalau kita menggunakan gold standard, skoliosis itu adalah kita harus X-ray, Mas. Jadi X-ray, ya X-ray itu 6 posisi yang kita sebut dengan skoliosis series namanya. Ya, jadi foto dari belakang, dari samping, kemudian miring kiri, miring kanan, ya kan? Nah, itu adalah foto standar yang kita kerjakan untuk mendiagnosis seseorang skoliosis series. Apakah itu harus dikerjakan sebagai screening? Jawabannya tidak. Itu yang saya sebutkan tadi, itu adalah kita sebagai dokter itu kalau kita curiga skoliosis, kita pasti fotonya itu. Nah, untuk yang sebenarnya yang perlu sahabat Indrayana tahu itu kan sebenarnya apa sih screening paling gampang di rumah gitu kan, dia buat ibu-ibu di rumah, mama-mama gitu kan, dia buat lihat. Kalau mungkin kalau ayahnya mungkin lebih nggak aware terhadap dan ibu-ibu mungkin kan lebih cuek ya. Lebih cuek. Kalau ibu-ibu kan lebih aware lah gitu loh, apalagi kalau misalkan anak gadis kok bengkok ya. Oke, paling gampang gini saya ajarin 4 langkah. Syaratnya adalah si anak itu harus tidak menggunakan baju. Ya, jadi bajunya harus lepas, pakaian dalamnya harus lepas, ya, menggunakan celana saja. Nah, si ibu itu melihat dari punggung si anak. Dari belakangnya, punggung belakang. Anaknya dari depan, dia berdiri tegak seperti kayak dia setrap gitu ya. Nah, jurus nomor 1 adalah lihat dari belakang kira-kira dengan jarak kira-kira setengah meter. Jadi jangan deket. Setengah meter berarti jaraknya agak seperti ini ya, dokter ya, dari belakang si anak kita ya. Setengah meter sampai 1 meter lah. Sampai 1 meter, jadi agak jauh. Jangan kalau deket itu kita nggak kelihatan. Lihat tip itu apa ya? Ujung dari bahu kiri dengan bahu kanan untuk membedakan ya, dokter. Dilihat segaris atau tidak. Oke. Ingat ya, ujung dari tip bahu kiri dan bahu kanan, ujung-ujungnya dilihat sama atau tidak. Oke, satu level atau tidak. Kalau ragu-ragu, ambil penggaris atau pakai benang atau pakai tali lah atau apapun itu, dilihat lurus atau tidak lurus. Oke. Kalau masih ragu-ragu lagi, pakai orang ketiga, yang satunya megangin, yang satunya lagi lihat dari belakang. Harus dengan jarak kira-kira setengah meter sampai 1 meter. Jurus nomor 1. Jurus nomor 2 adalah lihat dari posisi samping. Dari samping juga bisa ya? Dari samping. Jadi dari samping kita lihat ada di tulang sini, kita ada namanya tulang belikat. Bahasa kedokterannya adalah tulang skapula. Jadi tulang belikat. Nah, belikat itu kalau dari samping itu harus 1 level. Kalau misalkan kelihatan begini, ya tidak 1 level begini dari samping atau lebih menonjol daripada yang lain, nah, berarti dia ada kemungkinan skoliosis ya, dokter ya. Oke. Jurus nomor 3, semua coba pegang perut masing-masing deh. Perut di samping. Samping ya, bukan depan ya, samping. Kita bisa merasakan ada lipatan lemak. Ada, Dok. Ini banyak, Dok. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Ini terasa, Dok. Kurus apapun seseorang itu pasti ada kok. Namanya lipatan lemak. Oke. Nah, abdominal fold itu kita lihat dari belakang. Kalau misalkan antara kiri dengan kanan itu nggak balance, ya, jadi antara ini dengan ini nggak balance, ya bukan dipegang ya, nanti si ibunya ngelihat lipatan lemaknya dari belakang maksudnya. Kita berdasarkan pegang-pegang dilihat ya. Jadi tetap dari belakang dilihat. Kalau lipatan lemaknya itu antara kiri dan kanan itu tidak sama, tidak balance, apalagi jarak antara lipatan lemak ini ke tangan ini berbeda antara kiri dan kanan, kemungkinan besar skoliosis. Oke. Itu udah 3 nih, satu lagi nih, Dok. Sudah 3 ya. Oke. Satunya lagi adalah si anak ini dari depan kita lihat kali ini. Nah, jadi begitu dari depan si ibu itu melihat adalah tip daripada puting susu. Ya, puting susu itu pakai garis.
pakai tali itu ditarik. Satu garis nggak? Kalau dia nggak satu garis, begini, ya, atau begini, gitu ya. Nah, itu berarti curiganya ada skoliosis begitu ya dokter ya. Nah, kalau sudah curiga, 4 jurus tadi aja, itu paling gampang untuk dilihat buat para ibu-ibu di rumah untuk lihat anaknya. 4 itu aja cukup kok. Salah satu dari 4 itu positif, kemungkinan besar positif, bawa kontrol. Sebelum kita ngomong tadi, ada pertanyaan tadi ya, sebelum kita ngomong soal treatment, bisakah skoliosis itu berjalan pada selain wanita? Gitu kan, tadi kan kita ngomong wanita terus gitu kan ya, wanita terus laki-laki bisa nggak? Jawabannya adalah sangat bisa. Oke, tapi angka kejadian pada laki-laki tidak sebesar pada wanita ya dokter. Wanita. Oke. Jauh-jauh lebih kecil daripada wanita. Untuk laki-laki ya walaupun dia memang jarang sekali terjadi, tapi biasanya kalau terjadi itu adalah berat. Oke. Biasanya ya. Biasanya ya. Selalu. Gitu loh. Sehingga kalau laki-laki misalkan bengkok, itu pasti langsung kelihatan sekali bengkoknya. Iya betul sekali. Gitu loh. Artinya wanita dan laki-laki sama-sama bisa kena, ya. Hanya wanita angkanya lebih tinggi, tapi pada wanita kalau lebih tinggi kejadiannya relatif lebih ringan. Laki-laki lebih jarang memang, tapi sekali kejadian kena pada laki-laki umumnya kurvanya atau derajatnya lebih berat. Lebih berat ya dokter ya, oke. Gitu. Dan ini berlaku untuk universal di penyakit apapun sebenarnya. Pokoknya kalau itu sering terjadi, umumnya lebih ringan. Oke dok, kita lanjut ke tadi treatment apa yang diberikan. Penanganan ya. Penanganan. Penanganan skoliosis kita bagi sebenarnya paling gampang menjadi 2 kategori mas. Ya, selalu bilang saya selalu senang itu berbicara tentang sesuatu itu sistematis. Jadi supaya kita pola pikir itu gampang diingat lah. Gitu ya. Nomor 1 itu adalah non-operatif, nomor 2 adalah operatif. Oke. Ya, nomor non-operatif atau kita sebut biasa konservatif. Nah, konservatif kalau misalnya derajatnya itu sangat ringan, Mas. Oke. Misalnya derajatnya di bawah 5 sampai 10 derajat. 5 sampai 10 derajat ya, itu non-operatif ya dokter ya. Konservatif. Oke. Konservatif itu meliputi apa sih? Biasanya kita sebut dengan observasi. Oke. Observasi wait and see. Artinya dokter pasti akan bilang, ini nggak apa-apa nih, ringan sekali. Ibu pulang aja, ya kan? Boleh latihan-latihan memperkuat otot punggung, otot pinggang. Ya, caranya apa? Ya paling gampang berenang. Oke. Ya kan? Nanti kontrol balik ya, gitu. Berapa lama kontrolnya? Umumnya akan disuruh dokter ada per 3 bulan atau per 6 bulan. Ya, jadi per 3 bulan sekali datang dilihat atau per 6 bulan sekali datang dilihat. Kenapa sih harus kontrol? Untuk melihat perkembangan dari awal sampai ini si pasiennya ya dokter ya? Ya, karena anak itu kan dia kan tetap tumbuh. Selama dia tetap tumbuh, prinsipnya tadi saya bilang selama pohon itu tetap tambah tinggi, dia akan risiko tambah bengkok. Oke. Gitu loh. Nah, selama si anak ini tetap tambah tinggi, ya kan, dia ada risiko dia tambah bengkok. Kapan dia berhenti tumbuh tinggi? Setelah memang udah masuk ke usia dewasa dokter. Iya, kapan usia dewasa? Gitu lagi kan. Ayo, kapan usia dewasa? Umur 18 ya dokter ya? Artinya dewasa itu menurut apa? Oke. Kayak gitu loh. Jadi makanya saya ajarin berpikirlah secara sistematis. Dewasa menurut apa? Dewasa menurut hukum adalah usia di atas 18 tahun. Artinya di atas 18 tahun kita sudah bisa diperkarakan dengan undang-undang dewasa. Di bawah 18 tahun kena undang-undangnya undang-undang anak-anak. Nah, secara dunia kedokteran medis, patokan dewasa itu adalah kira-kira sekitar umur 16 sampai 18. 16 sampai 18 ya dokter. Kenapa sih kira-kira kenapa ada range? Kalau undang-undang kan jelas 18 tahun, begitu hari ini ulang tahun nih. Bah, besok kamu dewasa. Mungkin kalau ini ngomong tentang medis, berarti pertumbuhan orang itu beda-beda ya dokter ya? Itu jawabannya. Pada kedokteran kita pakai 16 sampai 18 tahun. 18 tahun karena kita pakai umur biologis. Oke. Biologis setiap orang itu berbeda. Beda-beda. Oke, ada orang yang 16 tahun tuh udah matang banget ya dokter ya. Itu membuktikan bahwa ternyata umur biologis setiap orang berbeda-beda ya dokter. Untuk penanganan tadi kita lanjutin tadi kan konservatif. Oke. Nah, kemudian kedua itu adalah kalau misalnya derajatnya itu lebih tinggi dari 10 sampai 15 derajat, umumnya dokter itu akan menyarankan untuk menggunakan brace. Apa nih dok brace? Scoliosis brace itu jadi penyangga atau apa? Penyangga. Jadi nanti akan disarankan untuk membuat sebuah brace gitu ya, diukur kayak baju. Dan apakah posisinya ketat juga dokter? Prinsipnya kalau tulang itu bengkok, CS itu bengkok, kalau kita buat lurus gimana?
kita tarik ya, satu dokter. ditarik ke atas, kedua jadi penyetin kan. Iya, betul sekali. Begini kan, supaya dia lurus kan. Iya, dokter. Nah, itu tujuan brace. Oke. Nah, brace itu akan sangat baik dipakai adalah pada saat nanti dia waktu masih remaja. Jadi umur 11-12 itu the best time untuk pakai brace. Potensinya sangat tinggi untuk kembali. Bisa terkoreksi bisa sampai 90%. Oke. Karena memang masa pertumbuhannya masih bagus untuk bagus. Oke, betul. Dokter. Nah, begitu dia lewat dewasa tadi, 19 tahun ke atas, kita udah nggak bisa lagi pakai brace. Jawabannya adalah operatif. Oke, operatif. Kalau operatif itu kita kerjakan kalau derajat kurvanya itu lebih dari 50 derajat. Oke. Tentu ya, kita semua tahulah tentu bahwa rule-nya adalah, aturan mainnya adalah lebih baik kita konservatif mencegah daripada kita melakukan operasi. Iya, betul sekali, dokter. Ya, operasi ada resiko-resikonya ya, dokter ya. Oke. Gitu loh. Nah, tapi tidak semua kasus bisa dipasang brace. Gitu loh. Karena berapa kali itu saya nemukan wanita datang gitu ya, udah kerja gitu di kantor gitu ya, datang, saya baru tahu nih tulang saya bengkok, saya mau pakai brace, nggak bisa gitu. Karena konsepnya pada saat itu udah nggak bisa dipakai lagi. Gitu. Oke. Jadi harus pakai brace itu pada saat dia usia muda. Oke. Nah, menarik nih, dokter. Pertanyaan pengobatan ini juga ada yang ditanyakan sahabat Indra di rumah terkait apakah ada potensi setelah diberikan treatment oleh dokter ortopedi untuk konservatif tadi, seperti berenang, seperti tindakan konsultasi yang diberikan treatment konservatif tadi, apakah akan bisa lari ke operatif, dokter? Oke. Umumnya sih jarang ya, Mas. Jarang ya, dokter. Jarang ya, karena begitu kita menyatakan bahwa seseorang itu ini bisa masuk kategori observasi gitu ya. Karena observasi berarti kita observasi ya. Observasi. Ya. Itu umumnya kan si anak itu akan disarankan setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu kontrol ke dokter untuk melihat perkembangannya, dokter ya. Oke. Nah, jarang sekali kalau misalkan pada dia ringan, kalau itu ringan 10-15 derajat, kemudian dalam waktu 1 dan 2 tahun dia tiba-tiba jadi 50 derajat. Umumnya jarang. Oke. Walaupun tetap bisa terjadi. Oke, dokter. Nah, berikutnya adalah komplikasi nih, dokter. Orang paling kalau nggak ada komplikasinya nggak bakalan takut terhadap suatu penyakit. Nah, biasanya komplikasi yang sering ditemukan pada penyakit skoliosis ini apa nih, dokter? Komplikasi itu sebenarnya gini. Kita berbicara tentang jangka pendek dan jangka panjang. Oke. Nah, jangka pendeknya tadi saya sebutkan rasa pegal-pegal, rasa sakit, sakit pinggang, otot yang pegal. Perasaan tidak nyaman pastinya juga, dokter ya. Nah, yang nggak enak itu adalah konsekuensi jangka panjang. Jangka panjangnya tadi saya bilang meliputi organ dalam. Itu jika dibiarkan ya, dokter. Jadi kalau misalnya mengenai jantung paru ya perlu jantung paru. Oke. Kalau mengenai organ pencernaan ya berarti mengganggu pencernaan. Nah, yang sering orang khawatirkan itu adalah kalau kena organ reproduksi. Dok, nanti saya bisa hamil lagi enggak? Oke. Ya kan? Nah, ini pasti gitu tuh. Karena penderitanya banyak wanita ya, dokter. Anak saya kan 85% wanita. Dok, anak saya sekarang derajatnya 50 nih, tapi saya nggak mau operasi. Disarankan dokter operasi nih, tapi saya nggak mau. Gitu. Bagaimana, dokter? Kita nggak bisa terima dengan risikonya. Dia bisa hamil nggak? Gitu kan? Nanti kalau hamil dia berbahaya nggak? Gitu loh. Prosesnya gimana? Bisa lahir normal nggak? Bisa lahir ini nggak? Gitu kan? Jawabannya adalah semua wanita itu punya kodrat untuk hamil dan melahirkan. Ya, jadi bisa dan boleh gitu. Boleh nggak sih? Ya boleh, jelas boleh, itu kodrat kok. Oke. Ya kan, hak asasi loh. Maksudnya kodrat wanita untuk hamil dan melahirkan kan. Nah, sehingga boleh, dia boleh hamil dan boleh melahirkan. Tapi resikonya tadi ya, dokter ya. Akan terjadi penyulit pada saat kehamilannya nanti dan proses persalinannya nanti. Oke, jadi menimbulkan berbagai risiko ya, dokter ya. Kehamilannya risikonya apa? Risikonya menjadi 2, buat si ibunya sendiri dan buat si bayi dan buat si janinnya. Nah, sekarang kalau dibalikin, oke deh, ibunya kan selalu mengalah untuk janinnya. Nah, sekarang kalau dibalikin si ibu mau nggak janinnya kena korban? Kan gitu kira-kira. Nah, bayangin loh, Mas,
si janin itu kan untuk tumbuh kembang dia butuh sebuah ruangan, Mas. Yang memang yang butuh sebuah ruangan yang cukup lah gitu space ya. yang cukup untuk jadi berkembang. Harus punya kantong amnion atau cairan yang cukup supaya dia bisa bergerak dan berenang, supaya bisa tumbuh kembang dengan baik. Nah sekarang kantong itu kecil, kemudian kedesak lagi sama tulang yang keras. Kira-kira gimana? Si bayi itu kayak pertumbuhannya juga ini iya betul sekali dokter. Pertumbuhannya akan terganggu. Jelas akan terganggu. Gitu loh, ya kan? Belum lagi nanti waktu proses persalinannya akan sangat menyulitkan. Buat dokter anestesi kalau misalnya dia perlu sesar, dokter anestesi akan sangat tidak senang untuk ngebius dari belakang, dari spinal, karena sangat sulit sekali melihat skoliosis kan anatominya berubah semua. Gitu loh. Kemudian nanti akan disarankan untuk bius. Sedangkan pembiusan itu general anestesi itu akan meningkatkan risiko juga buat si janin dan si ibu. Gitu loh. Nah, dokter kandungan juga akan sangat tidak senang. Iya, betul sekali. Karena risikonya besar nih, gitu loh. Nah, jadi dari semua tadi saya ceritakan, tentu lebih baik ya kalau misalkan memang 50 derajat kejadian bagaimana? Ya sebaiknya memang dikoreksi dulu. Sebelum nanti proses itu berlarut-larut dan si wanita itu akan masuk ke masa produksi, ya dia mau berkeluarga, hamil dan melahirkan, baru masalah itu diberesin. Jangan dong beresin masalah itu dulu tadi. Jangan sampai begitu. Kan nggak mungkin misalnya kayak gini, nggak mungkin. Saya tahun ini mau merit, tahun depan saya mau melahirkan. Oke, 1 tahun sebelum saya merit saya operasi dulu tuh skoliosisnya supaya nanti saya waktu nikah itu saya pakai gaunnya cantik, badannya lurus, terus nanti tahun depan saya kan nggak bisa gitu juga ya. Iya, maksud saya, betul kan? Gitu. Jadi kita kalau memang harus dioperatif ya tentu operatif. Tapi tentu prinsipnya adalah kalau bisa diketahui secara dini dan menggunakan bridge itu akan jauh lebih maksimal hasilnya, jauh lebih baik ketimbang kita mengambil jalur operatif. Oke dokter, berarti memang perlu pengawasan dari orang tua untuk melihat perkembangan si anak ya dokter ya. Baik seperti step-step yang dokter tadi berikan penjelasan untuk 4 cara langkah untuk melihat bagaimana seorang anak itu punya resiko untuk terkena skoliosis ya dokter. Nah yang paling ditunggu nih dokter, bagaimana tips pencegahan penyakit skoliosis untuk mengurangi resiko terkena skoliosis dokter? Tidak ada satupun metode atau cara atau olahraga, exercise apapun itu yang bisa mencegah terjadinya skoliosis. Karena semua orang akan punya risiko terjadinya skoliosis. Gitu. Yang kita bisa kerjakan adalah bila tadi 4 tadi yang trik tadi sudah saya sebutkan tadi memang positif dan terjadi skoliosis. Nah, disitulah kita mulai treatment plan-nya untuk gitu memperbaiki ya dokter. Ya, tapi kita nggak bisa supaya nggak masuk ke skoliosis. Saya mau cegah dulu nih, nggak bisa. Gitu loh. Jadi saya bilang prinsipnya adalah begitu si anak tumbuh kembang tambah tinggi dia akan resiko skoliosis. Nah, otomatis kalau misalnya supaya dia nggak skoliosis berarti kan kita pendekin, kita bonsain kan. Supaya dia nggak skoliosis kan? Iya betul sekali. Kan nggak begitu juga gitu si anak itu kan harus tumbuh seperti normal kan? Iya kan? Bukan kayak pohon kita bonsai kan supaya dia nggak skoliosis. Nah gitu, jadi maksud saya kan itu tidak mungkin kita kerjakan gitu loh. Sehingga begitu si anak itu akan tumbuh tinggi dan lebar, dia mempunyai risiko terjadinya skoliosis dan itu kita tidak bisa cegah. Mungkin lebih dibutuhkan peran orang tua, plannya ya begitu. Kalau itu terjadi, kalau tidak terjadi ya syukur alhamdulillah karena angka kejadian kan sebenarnya hanya 3%. 97% aman kan? Aman, begitu dokter. Ya kan? Nah begitu kena 3% ya sudah, begitu 3% masuk treatment plan. Oke dokter. Gitu, ya. Nah, tapi mencegah 3% ini kita turunin jadi 1% nggak bisa, itu statistik dunia soalnya. Begitu loh. Oke dokter, closing statement dokter terkait skoliosis ini, mengenai skoliosis apa mungkin kesimpulan yang bisa diberikan terhadap sahabat di rumah? Oke, untuk skoliosis memang suatu diagnostik yang sangat menarik ya Mas ya. Kasusnya sangat banyak sekali gitu ya. Dan sebenarnya ini pengetahuan awam sekali ya, di negara-negara maju itu sebenarnya hampir seluruh penduduknya sudah tahu bahwa itu skoliosis bagaimana, cara mendeteksi skoliosis dan sebagainya. Nah, dari podcast dan video kali ini itu sebenarnya kita ingin mengajarkan sahabat Indrayana bagaimana sih cara deteksi skoliosis yang baik dan benar dan cepat. Oke. Kita bukan mencari adalah treatmentnya, karena treatmentnya adalah tugas kita sebagai dokter, ya kan? Nah, tugas sahabat Indrayana, tugas orang awam itu adalah untuk
mendeteksi itu secara dini ya dokter. Gitu. Anggaplah seperti kayak game, kayak sebuah permainan. Pas lagi kumpul-kumpul arisan gitu ya, saling memperhatikan punggung masing-masing gitu ya, atau anaknya diperhatikan jalannya, oh itu skoliosis atau enggak gitu. Nah, 4 cara tadi bisa dipakai sebagai patokan. Saya ulang ya, 4 cara tadi. Dari belakang kita lihat dari shoulder ke kanan, ya, kemudian kita lihat dari samping, dilihat tulang skapulanya atau tulang belikatnya itu ada bagian yang tidak simetris, ya kan? Kemudian dari lemak perut, abdominal fold ini kiri kanan itu ada perbedaan apa enggak? Sama dari depan itu kita lihat ada puting susu, satu garis atau tidak. Dari 4 itu sudah cukup sekali untuk membantu ya dokter mendeteksi secara mudah dan akurat. Gitu. Salah satu positif, segera periksakan ke dokter kalian. Gitu. Dan ke dokter ortopedi manapun itu bisa mas untuk mendeteksi skoliosis. Ya. Nah, ada satu lagi yang terakhir saya mau sebutkan bahwa di ortopedi ada sub bagian khusus untuk tulang belakang, ya, dan itu sebenarnya spesifik. Ada yang spesifik khusus mengerjakan skoliosis untuk operatif. Jadi tidak semua mengerjakan kasus skoliosis. Kayak saya sendiri, saya lebih ke sports olahraga, jadi pengetahuan saya lebih terbatas dan lebih untuk umum, ya kan. Begitu nanti membutuhkan operatif, nanti biasanya adalah ada dokternya sendiri yang mengerjakan. Begitu ya dokter. Ya. Terima kasih dokter atas hari ini kita bahas skoliosis sangat luas dari awal sampai akhir, sampai kepada bagaimana trik yang diberikan ya dokter ya. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Indrayana di rumah. Demikian podcast hari ini, semoga bisa bermanfaat kita semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam sehat, salam Indrayana. Salam sehat.